Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, setelah di video sebelumnya Briska sempat menjelaskan mengenai fungsi logaritma dan grafik fungsi logaritma. Kali ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu persamaan logaritma. Akan tetapi untuk menyelesaikan persamaan logaritma, kita butuh sifat-sifat dasar dari logaritma. Di sini kita punya 10 sifat dasar logaritma. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Jadi, kita bahas sifat dulu, baru persamaan. Setelah itu nanti ada pertidaksamaan, ya. Karena di materi logaritma sendiri, Briska sudah pernah jelaskan bahwa subbabnya itu ada 4, yaitu ada fungsi logaritma, ada grafik fungsi logaritma, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma. Oke, kita masuk ke dalam sifat-sifat dasar logaritma. Oke, ya. Di sini kita punya untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, kemudian M lebih dari 0, kemudian yang M-nya juga tidak sama dengan 1, selanjutnya ada B lebih dari 0 dan C lebih dari 0, ya. Aturannya di sini. Kita punya yang pertama, jika ada logaritma yang basisnya A dari 1, hasilnya itu 0. Ya, diingat-ingat, jika di sini basisnya A, yang penting A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, kemudian di sini numerusnya itu 1, ya. Jadi hasil akhirnya itu 0. Karena apa? Kita tahu A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Seperti itu, ya. Selanjutnya, efek dari ini, kalau kita punya logaritma yang basis dan numerusnya sama, di sini basisnya A, numerusnya juga A, kita juga langsung tahu hasilnya bahwa dia akan sama dengan 1. Karena A pangkat 1 hasilnya sama dengan A. Ya, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada penjumlahan. Jadi di sini kalau kita punya basisnya sama, kalian perhatikan ya. Di sini ada basisnya sama-sama A, kemudian kedua logaritma itu kita jumlahkan, itu kita bisa jadikan satu operasinya kalau penjumlahan itu menjadi perkalian. Jadi kita gabungkan jadi satu di sini karena basisnya sama, kita boleh pakai sifat seperti ini. Ya. Jadi B dan C-nya numerusnya itu kita kalikan. Basisnya tetap sama, tetap A. Selanjutnya yang nomor 3. Kalau kasusnya adalah pengurangan. Ya, ingat-ingat basisnya tetap sama. Berarti sekarang kita kalau pengurangan itu jadi pembagian. Ya, ada 3 sifat di sini. Lanjut yang keempat. Ada logaritma yang bentuknya seperti ini, jadi basisnya A, numerusnya B. Ini kita bisa ubah juga jadi bentuk pecahan, yaitu log B dibagi log A. Nah, terus basisnya apa, Bu? Basisnya kita buat jadi M. Jadi kita bisa buat jadi basis berapapun, yang penting dia harus sama, seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, apabila ada ini. Di sini kita punya A pangkat M, dia sebagai basis. Kemudian numerusnya itu B pangkat M. Ya, diperhatikan ya. Pangkatnya itu ada di basis dan ada di numerusnya. Ya, setelah ada di basis dan di numerusnya, ini kalau kita mau kerjakan bisa kita hitung dengan cara kalian lihat pangkatnya dulu yang ada di numerus
dan yang ada di basis, kita taruh di depan ini N dibagi dengan M. Kemudian dikali sisanya tadi apa yang sudah yang belum kita sebutkan kan, berarti tinggal A log sama B kan. Ya sudah, kita tulis di sini A log B seperti ini. Ya. Efeknya beri contoh satu ini di sini ya. Kalau misalkan ada contohnya 4 log 8 ya, lihat basisnya 4, numerusnya 8, kan sebenarnya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 basisnya, numerusnya jadi 2 pangkat 3 ya. Kemudian kalau kita hitung berdasarkan rumus ini, berarti bisa jadi N dibagi M kan, N nya itu 3, M nya itu 2, kemudian 2 log 2. Kita punya sifat yang pertama, kalau basis dan numerusnya sama, dia hasilnya 1, berarti 3/2 dikali 1, hasil akhirnya adalah 3/2 seperti itu. Nah, efek dari ini kita punya sifat yang nomor 6, kalau ada yang pangkatnya di sini, pangkatnya basis maupun pangkat numerusnya sama. Jadi di sini kita punya basisnya itu A pangkat M, kemudian numerusnya juga pangkat M. Kan efeknya seperti ini, M per M A log B kan. M per M berapa? 1. Berarti kalau ada basis dan numerus ya yang pangkatnya sama, kita hilangkan saja pangkatnya, berarti tinggal jadi A log B. Ini basisnya A, numerusnya B. Ada 6 sifat. Selanjutnya kita lanjut lagi di sifat yang ke-7. A pangkat A log B ya. A pangkat A log B. Logaritmanya itu ada di dalam perpangkatan. Jadi di sini A yang pertama itu adalah basis dari eksponen. Logaritmanya itu eksponennya. A yang selanjutnya adalah basis dari logaritma. Hasilnya apa? Hasilnya sama dengan B. Oke? Lalu kita ubah di sini. Contohnya seperti ini. Nah, bukan kita ubah ya. Buriska mau mencontohkan. Mencontohkan gimana untuk yang nomor 7. Di sini ada 4 pangkat 2 log 3. Kalau kalian perhatikan, ini 4, ini 2, sedangkan di sini diminta A sama A. Kenapa bisa digunakan sifat nomor 7? Selama basis dari eksponennya bisa diubah biar sama dengan basis dari logaritmanya, atau sebaliknya, basis dari logaritmanya bisa diubah ke basis dari eksponennya, ya. Itu bisa dikerjakan dengan langkah nomor 7. Kenapa bisa kita bilang begitu? Karena apa? 4 itu kan sebenarnya 2 pangkat 2. Jadi ada unsur 2-nya. Basisnya bisa berubah jadi 2. Gitu. Nah, ini artinya kita ubah dulu jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 log 3. Nah, di sini kan jadi 2 pangkat ini sama logaritma ini jadi sejajar ya sekarang ya. Kan kita butuhnya cuma angka 2 yang di sini basis. Yang dipangkat gimana? Harus kita ubah gimana caranya biar dia nggak ada. Biar nanti sisakan 2 ini dan 2 ini. Gimana caranya? Kita hitung dulu pangkatnya. Pangkatnya itu kan artinya gini, 2 kali 2 log 3. Kenapa dikali? Ingat-ingat kembali rumusnya eksponen ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, kan artinya pangkatnya dikalikan. 2 kali 2 log 3. Berarti kan kita pakai sifat yang N per M. 2 itu kan artinya 2 pangkat 1. N-nya 2, N-nya 1. Berarti di sini 2 pangkat 1 log 3 pangkat 2. Artinya 2 log 9 kan? Nah, setelah ketemu 2 log 9 baru kalian hitung. Berarti artinya di sini dia sama dengan 2 pangkat 2 log 9.
Karena di sini basisnya dengan yang di logaritma sama, ya sudah, berarti hasil akhirnya sama dengan 9. Seperti itu ya. Selanjutnya sifat yang nomor 8. Yang nomor 8 ini ada yang bentuknya perkalian beruntun. Ya, ada A log B dikali B log C. Kalian perhatikan di sini, ini B sama B ya. Numerus di sini dengan basisnya sama. Nah, hasil akhirnya apa? Jadi mungkin perlu digaris ya. Jadi A log C. Jadi B-nya hilang, tinggal awal dan akhir. Ya, gitu ya. Nah, terus gimana caranya mengerjakan soal? Ya, intinya sama kayak yang nomor 7. Ini kan poinnya di sini adalah numerus di sini dengan basis di sini harus sama. Jadi intinya selama bisa diubah. Misalkan di sini 9, ini 3. 9 itu kan bisa diubah jadi 3 pangkat 2 ya. Jadi selama bisa diubah untuk menjadi sama, itu bisa dikerjakan dengan cara ini. Seperti itu. Ini perkalian ya. Jangan lupa. Kemudian yang nomor 9, sifat yang selanjutnya itu ada yang bentuknya ini A log B. Kan di sini basisnya adalah A, numerusnya adalah B. Bagaimana kalau ingin kita ubah basisnya itu B, numerusnya A? Tinggal kita 1 per B log A. Tinggal kita ubah seperti ini. Ya. Lanjut 10. Nomor 10 itu sifat yang bentuknya ini ada, nah numerusnya itu per B per C. Kalau mau kita ubah numerusnya itu dibalik C per B, itu bisa itu bisa jadi negatif, dikalikan negatif 1 A log C per B, begitu ya. Yang terakhir sifat nomor 11. Sifat nomor 11 itu kalau misalkan kalian menemui soal yang basisnya tidak ada. Contohnya adalah log B. Ya, log B di sini artinya adalah basisnya 10. Jadi jangan sampai bingung. Kalau tidak tertulis sama seperti di eksponen. Kalau di eksponen kan pangkat 1 nggak tertulis ya. Kalau di sini pangkat basisnya 10 yang tidak tertulis. Jadi kalau misalkan kalian menemui log B, log berapa? Ini artinya basisnya adalah 10. Jadi kalau kalian bisa menemukan kasus yang seperti ini, log 10, kenapa dia sama dengan 1? Ya karena ini artinya sama aja 10 log 10. Makanya 1. Terus, misal log 100. Kok bisa hasilnya 2? Ya karena dia sebenarnya artinya 10 log 10 pangkat 2. Ya hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Baik, kita lanjutkan dulu ke contohnya. Di sini ada 2 soal ya. Kita pelan-pelan dulu. Dari soal ini, mari kita lihat soal yang pertama. Coba, di sini ada 2 dan logaritma. Kalau kalian perhatikan ya, ini sejajar penulisannya. Jadi jangan sampai kalian mengira kalau ini pangkat. Ya, walaupun ini kelihatannya 2 pangkat 2. Enggak seperti itu. Ini kan 2 pangkat 3 ini satu kesatuan dan mereka penulisannya 2 dengan log ini sejajar. Jadi jangan sampai salah menghitung karena yang sejajar dengan yang pangkat itu kan kita memakai sifat yang berbeda, yaitu sifat nomor 5 dan sifat nomor 7 ya. Nah, terus kalau kalian perhatikan lagi di sini ya, ada basis yang sama semua, 2, 2, 2. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa pakai sifat nomor 2 dan nomor 3. Akan tetapi kalian perhatikan di sini kan ada 2 ya. Gimana caranya kita ngilangin 2-nya dulu tanpa mengubah nilainya. Jangan sampai menghilangkan 2 ya udah asal dihilangin aja. Nggak bisa seperti itu ya. Baik,
Gimana caranya menghilangkan biar duanya tidak ada di depan seperti itu? Ya, kita harus ingat sifat yang tadi kita pelajari, yaitu sifat nomor 5. Ya, sifat nomor 5 kan ini dianggap 2/1. Oke, kita bahas dulu satu per satu. Ini kan berarti jadi 2/1 ya. Berarti kan N per M. Karena N per M, makanya kita ubah jadi 2 log. Ini 2/3-nya pangkat 2. Ini tetap. Kemudian yang di sini 3/4-nya juga jadi pangkat 2. Ingat tadi sifat yang ke-5. Kemudian setelah itu bisa langsung kita hitung karena di sini depannya udah nggak ada semua. Terus basisnya sama, berarti kan kita bisa pakai sifat nomor 2 dan nomor 3. Kita pakai berarti di sini ada penjumlahan dan pengurangan jadi perkalian dan pembagian. 2/3 pangkat 2 itu kan 4/9. Ditambah berarti jadi dikali. 81/8 dikurangi berarti jadi dibagi. 9/16. Oke. Kita ubah dulu yang pembagiannya. 81/8 dikali 16/9. Ada 9 ada 81. 81 bagi 81 kan 1. Kemudian 8 dengan 16 kita sederhanakan. 16 bagi 8 2. Berarti di sini jadi 2 log 8 atau 8 kita ubah jadi pangkat 3. Makanya kita ketemu hasil akhirnya sama dengan 3. Ya, kemudian lanjut yang B. Yang B itu kalau kalian perhatikan bentuknya sama, tapi di sini basisnya nggak ada. Tadi kan Bu Rizka sudah bilang di sifat nomor 11 bahwa basis kalau tidak tertulis artinya dia adalah basis 10 ya. Sama seperti pangkat, misalkan A pangkat 1. Pangkat itu kan pangkat 1 itu kan nggak perlu ditulis. A itu artinya A pangkat 1. Pangkat 1-nya nggak usah tertulis. Terus habis itu kayak akar dari 2. Itu kan artinya akar pangkat 2. 2-nya nggak usah ditulis kecuali 3, 4 dan seterusnya. Ini juga sama. Kalau logaritma 10 itu nggak perlu ditulis ya. Jadi di sini kita sudah bisa langsung hitung, ada penjumlahan pengurangan berarti jadi perkalian dan pembagian. Tapi ini ada angka 2 lagi sama, berarti kita bisa ubah memakai sifat nomor 5 ya. Yang ini mungkin yang 3 ini bisa kita hitung dulu, berarti jadi log 4/35 dikali 70 dibagi 2 seperti ini. Habis itu ditambah log, oke, karena pakai N per M, 2-nya di pangkat di sini, di 5. Berarti 5 pangkat 2. Kemudian yang ini kita hitung 4/35 kali 70 kali setengah kan berarti. Kemudian ditambah log 25. Karena 35 kali 2 70, 70 dengan 70 dibagi 1. Berarti log 4 ditambah log 25. Karena di sini sudah sama semua ya basisnya, kita jadi dikali. Nah, sampai sini baru kalian tulis boleh. Kalau kalian bingung, 4 kali 25 hasilnya kan 100. 100 langsung diubah jadi 10 pangkat 2. Berarti hasil akhirnya sama dengan 2. Seperti itu. Oke, kita masuk contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Di sini diketahui ada 2 logaritma ini. 2 log 3 sama dengan A, 5 log 2 sama dengan B. Oke. Kita diminta menghitung 2 log 60 dalam bentuk A dan B. Oke. Karena di sini sudah ada 2 log 60, bisa kita cari. Triknya adalah seperti ini kalau kalian menemui soal yang bentuknya ini. Jadi di sini ada basis 2, basis 5. Ada numerus 3, numerus 2. Intinya ada unsur 2, 3, dan 5 ya. 2, 3, dan 5. Oke. Nah, setelah itu kalian ubah bagaimanapun caranya. Di sini kan basisnya sudah ada 2. Itu dibiarkan saja karena dia udah tidak bisa diubah lagi. 2 itu kan sudah bilangan prima ya. Nah, tapi di sini kita punya 60 numerusnya. 60 itu harus kita apakan biar muncul angka 2, 3, dan 5. Caranya seperti itu. Nah, 60 itu kan sebenarnya bisa kita cari
dari bentuk perkalian. Ya, kalau kalian masih ingat itu kan kayak pohon faktor ya. 60 itu dari perkalian berapa aja, kan bisa kita cari dari 60, 2 30, 2 15, 3 5. Artinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Makanya di sini 60-nya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 3, oh sorry kok ditambah 3 kali 5 ya. Setelah ketemu seperti ini, berdasarkan sifat nomor 2 ya, kalau ada penjumlahan berubah jadi perkalian, berarti sebaliknya perkalian berubah jadi penjumlahan. Artinya 2 pangkat 2 plus 2 log 3 plus 2 log 5. Oke? Dah, karena kita sudah ketemu, berarti kita hitung ini kan bisa diubah jadi M-nya 2, M-nya 1, berarti 2 kali 2 log 2. Oke, kemudian 2 log 3 sudah diketahui sama dengan A. Nah, 2 log 5 kita tidak diketahui, tapi ada 5 log 2. Kan berdasarkan sifat tadi, dia sifat nomor berapa ya? Nomor 9 ya, sifat nomor 9 bisa diubah jadi 1/5 log 2. Ya, karena ini hasilnya 2, ini A, dan ini 1/B. Hasilnya seperti ini. Boleh. Kalau mau kalian samakan penyebutnya juga boleh. Berarti jadi 2B ya ditambah AB ditambah 1/B. Ini adalah hasil akhir dari contoh yang ketiga. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam persamaan logaritma. Karena tadi kita sudah mempelajari semua sifat-sifat dari logaritma, kemudian contohnya juga, kita langsung masuk ke persamaan logaritma. Di persamaan logaritma ini ada 5 bentuk yang harus kalian ketahui ya. Kita langsung masuk saja ke bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama. Oke, bentuk yang pertama itu ada yang seperti ini. Kalau ada A itu lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, kemudian Fx lebih dari 0, P lebih dari 0 ya, berlaku. Misalkan ada bentuknya A log Fx sama dengan A log P, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P ya. Oke, kita masuk ke contoh. Semisal ada 2 log X plus 1 sama dengan 2 log 16 ya. Maka penyelesaiannya tinggal Fx sama dengan P. Di sini kalian perhatikan basisnya sama, numerusnya berbeda ya. Jadi di sini karena basisnya sudah sama, ya tinggal kita sisakan X plus 1 sama dengan 16, maka X sama dengan 15. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 15 ya, tinggal seperti itu. Kemudian juga sebenarnya bisa kita pastikan karena di sini syarat numerusnya itu harus lebih dari 0 ya. Kalian perhatikan di sini ada Fx ya. Kalau P lebih dari 0 jelas, di sini 16 itu lebih dari 0. Sekarang kita lihat ininya, Fx harus lebih dari 0, artinya di sini sebenarnya lebih dari 0. Berarti kan X plus 1 itu harus lebih dari 0, atau X harus lebih dari negatif 1, ya kan? X-nya harus lebih dari negatif 1, sedangkan kita ketemunya X-nya 15. Jadi di sini udah jelas memenuhi ya. Jadi tidak perlu ininya dipikirkan lagi ya, karena ini di sini udah jelas. Kalian boleh menghitung ini untuk pengecekan betul atau tidak ya, betul atau tidak bahwa dia sudah sesuai dengan sifatnya, bahwa Fx-nya lebih dari 0 gitu. Atau caranya tinggal disubstitusikan. Selama
kita substitusikan hasilnya di sini positif ya. Ini kan ketemu X sama dengan 15. Substitusikan saja ke sini X plus 1, maka 15 plus 1 hasilnya sama dengan 16. Dia kan lebih dari 0. Itu boleh seperti ini caranya. Berarti pengecekan numerusnya ada dua cara. Ini bentuk yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk kedua. Hampir mirip dengan bentuk yang pertama, hanya saja kalau tadi di bentuk pertama yang numerusnya itu salah satunya adalah bilangan konstan, ya, P. Kalau yang ini numerusnya sama-sama fungsi, jadi ini fx dan gx. Basisnya tetap sama, ya. Di sini berarti fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya juga harus lebih dari 0, atau fx dan gx-nya harus sama-sama positif, ya. Kemudian penyelesaiannya tinggal fx sama dengan gx. Oke. Nah, kita masuk ke dalam contoh, kita cari himpunan penyelesaian dari ini. Loh, kok kenapa jadi rumit sekali, Bu? Padahal tadi contohnya nggak rumit. Oke. Sebenarnya kan kalian perhatikan di sini, intinya adalah bentuknya ada basis yang sama, kemudian ada fungsi. Di sini kita kan juga punya ada basisnya, tidak tertulis berarti sama dengan 10. Kemudian di sini ada fungsi, ya, ada fungsi. Bisa kita kelompokkan kan? Ya, bisa kita kelompokkan ke dalam bentuk yang sifat kedua dan sifat ketiga. Yang ada logaritmanya kita pindah semua. Berarti jadi logaritma dari 3x plus 2. Ini Bu Rizka pindah ke sini dulu. Log 5x min 3 dikurangi, biar 2-nya tidak ada, kita pakai sifat yang kelima, n per m tadi, maka di sini jadi log x pangkat 2 sama dengan 1. Ya, seperti ini. Karena basisnya sama semua, kita bisa pakai sifat kedua dan ketiga. Penyembelahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Berarti jadi seperti ini. Log 3x plus 2 kali 5x min 3 per x kuadrat sama dengan, biar sama-sama logaritma, karena di sini kita mintanya log sama dengan log, 1 kita ubah. 1 artinya karena di sini basisnya 10, ya berarti 10 log 10. Nah, karena udah basisnya sama, kemudian ininya juga sama, sebenarnya ini bentuknya mirip-mirip dengan bentuk yang pertama, sama aja. Jadi penyelesaian bentuk pertama dengan bentuk kedua itu sudah beda jauh, ya. Berarti di sini kita sisakan 3x, geser ya ke sini ya. 3x plus 2 5x min 3 per x kuadrat sama dengan 10. Karena ini sama dengan, kita boleh kalikan ke sini. Ini kita kalikan dulu. 15x kuadrat plus x, ya, habis itu min 6 sama dengan 10x kuadrat. Maka kita pindah ke sini, kita kurangkan, berarti jadi 5x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti jadi berapa ini kalau min 6? Berarti jadi plus 6 min 1. Seperti ini ya pemfaktorannya. Maka kita dapat di sini 5x plus 6 sama dengan 0, x-nya min 6 per 5, atau x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Dah, karena ketemu x-nya sama dengan ini, kita cek dulu. Kalian perhatikan di sini satu persatu. Yang gampang kita ambil ini aja, karena dia cuma tinggal x. Fungsi di sini, numerus di sini, kan semuanya harus lebih dari 0. Tidak boleh ada yang kurang dari 0. Ya, kalian perhatikan di sini. Ada x di sini. Kalau x-nya kita substitusikan ke sini, berarti kan dia negatif. Ya. Artinya, dia tidak boleh kita gunakan karena nanti tidak bisa kita hitung. Kan numerus tidak boleh negatif. Numerus harus lebih dari 0, ya. Berarti x sama dengan negatif 6 per 5 itu tidak memenuhi.
Terus yang memenuhi yang mana? X sama dengan 1. Kita masukkan ke sini, hasil positif. Kita substitusikan ke sini, hasilnya positif. Kita substitusikan ke sini, hasilnya positif juga. Oke. Maka di sini himpunan penyelesaiannya itu X sama dengan 1. Seperti itu. Baik, saya rasa sekian dulu untuk penjelasan persamaan logaritma kali ini. Nanti di bentuk selanjutnya yang ketiga sampai kelima dan pertidaksamaan kita sambung di video selanjutnya. Jadi agar satu video ini tidak terlalu panjang ya. Bu Rizka akhiri dulu, Bu Rizka tutup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kalian.